Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa sunnatah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun anda berada, semoga saat ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadrat Allah Nan Maha Ghafur atas limpahan hidayah, taufik dan inayahnya. Alhamdulillah, hingga saat ini kita masih diberikan semangat, masih diberikan sehat, kekuatan, kesempatan untuk terus mengabdi kepada Allah dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan seluruh kekurangan, kekhilafan, kealfaan dan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita pintakan selamanya semoga dicurahkan oleh Allah kepada panutan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, tidak ketinggalan kepada kita semua sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat, saudaraku sebangsa dan setanah air, alhamdulillah, kali ini kembali Allah memberikan hidayah taufiknya kepada kami semua kru channel Asep Jalaluddin Bani Syahir untuk kembali menghadirkan sebuah kajian kitab yang populer di kalangan para pesantren, terutama pondok-pondok pesantren salafiyah, yaitu kitab Sulam Taufik. Kitab Sulam Taufik ini gabungan berisi gabungan antara kitab fikih, tetapi juga ada kitab akhlaknya, ada juga kitab tasawufnya. Sebelum kita mulai kajian kitab Sulam Taufik ini, kita akan membacakan Fatihah terutama kepada pengarang matan Sulam Taufik ini, yaitu Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah, summa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa atba'ihi wa ahli silsilati ajma'in. Syai'ulillahi wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا آمين. Wa khususan illa ruhi Sayyid Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi
نفعنا الله بعلومه وأسراره. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. Kaum muslimin wal muslimat, saudaraku sebangsa dan setanah air, kita akan mulai kajian Matan Sulam Taufik karya Sayyid Abdullah bin Husain bin Tahir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu taisakabe puji iku lillahi tetap kadua Allah Rabbil Alamin kang mangirani wong alam kabeh. Wa asyhadu lan yakseni sapa ingsun an ing satemene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib sembah iku maujud illallahu angin Gusti Allah wahdahu halis wiji Allah la syarika kang ora ana sekutu iku maujud lahu kada Allah. Wa asyhadu lan yaksani ingsun anna Muhammadan ing satemene Muhammad abduhu iku hambane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi lan ing atase keluarga Nabi wa sahbihi lan sahabat-sahabat Nabi wa tabi'in lan para pengikut kabeh. Sayyid Abdullah bin Husain mengawali kitab Sulam Taufik ini juga dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, diteruskan dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Setiap orang yang mengerti dan orang yang mengetahui tentang hadis yang harus dipakai ketika kita melakukan sebuah kebaikan. Yang pertama, hadis yang menerangkan bahwa setiap perkara yang baik harus dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga ada yang hadis lain yang satu tipe dengan hadis tadi, yaitu kullu amrin dhibalin la yubda'u bi abil alhamdulillah bil hamdalati bahwa abtar aw aqta. Maka kedua hadis ini digabungkan, dijamaikan oleh para musannifin, oleh para pengarang-pengarang kitab. Mereka selalu mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim sebagai permulaan yang hakiki, lalu kemudian dilanjutkan dengan Alhamdulillah juga sebagai permulaan yang idhafi. Permulaan hakiki artinya permulaan yang sama sekali tidak ada yang mendahuluinya. Sementara permulaan idhafi ada yang mendahuluinya, yaitu ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bismillahirrahmanirrahim maupun Alhamdulillahirabbil alamin sering kita bahas di dalam channel kami ini di setiap pembahasan, awal pembahasan dari kitab-kitab kuning. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah. Kemudian Kiai Musannaf melanjutkan dengan syahadat, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, juga salawat dan salam
diberikan kepada keluarga Nabi dan sahabat-sahabat Nabi, juga para tabi'in. Jadi tabi'in ini adalah tingkatan yang ketiga setelah eranya sahabat Rasulullah. Jadi Rasulullah kemudian sahabat. Sahabat adalah orang yang bertemu dan bersama dengan Rasulullah dalam keadaan beriman. Orang yang bertemu bersama dengan Rasulullah, mengenal Rasulullah dalam keadaan beriman, itu adalah para sahabat. Setelah pangkat dan tingkatan para sahabat, maka selanjutnya adalah tabi'in. Tabi'in adalah orang yang beriman kepada Rasulullah tetapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Artinya meskipun dia beriman saat Rasulullah masih hidup tetapi belum pernah bertemu, maka ketika kemudian sampai akhir hayatnya tidak pernah bertemu, maka dia masuk dalam golongan tabi'in. Begitu juga ada orang yang beriman tetapi berimannya itu setelah Rasulullah meninggal dunia, maka itu pun tidak masuk dalam kategori sahabat, melainkan dalam kategori tabi'in. Jadi sahabat adalah muridnya Rasulullah, sementara tabi'in adalah muridnya sahabat. Tabi'in, tabi'it tabi'in, muridnya tabi'in, dan begitu seterusnya. Amma ba'du, fahada man kau tawi iki juz'un, bagian latifun kang lembut. Fahada man kau tawi iki al-hadir fi dhihni, yang hadir dalam hati, iku juz'un bagian latifun kang lembut. Yassarahu Allah Ta'ala, mugi-mugi ngagambangaken hu ing hada sapa Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, fima in dalam perkara yajibu kang wajib apa, ta'allumuhu belajar ma, wa ta'limuhu lan ngajaraken ma, wal fi'lu lan ngamalaken bihi lan ma, lil khasi kedua wong kang khusus, wal amilan kedua wong kang umum. Fahada al-hadir fi dhihni, apa yang ada di dalam hati ini, maksudnya apa yang akan dijelaskan di dalam kitab yang akan dikarang oleh beliau. Artinya si pengarang pada saat akan mengarang, seluruh isi yang akan ada dalam karangannya sudah ada dalam hatinya. Makanya beliau kemudian mengatakan fahada, apa yang ada dalam hati ini adalah sesuatu bagian yang halus, yang lembut. Semoga Allah memberikan kemudahannya. Jadi berbeda dengan orang-orang yang ketika dia mengarang, apa yang akan dituangkan dalam karangannya itu belum ada dalam hatinya, maka dia tidak bisa menyebutkan al-hadiru fi dhihni. Apa yang ada dalam hatiku, kata si pengarang, yang hadir dalam hati ini adalah bagian yang halus, yang mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, yang wajib untuk dipelajari dan diajarkan bagi orang-orang yang khusus, orang yang pintar, dan juga bagi orang-orang yang awam. Wal wajibu utawi aran wajib. Nah, sekarang beralih kepada pengertian wajib menurut fiqih. Wal wajibu utai ngaran wajib iku ma perkara wa'ada
kang janji akan sapa Allah fa'ilahu ing wong kang migawe wajib bis sawabi karon ganjaran wa tawa'adalan ngancam-ngancam sapa Allah tarikahu ing wong kang ninggalaken wajib bil iqabi kalawan siksa. Wajib menurut fikih adalah sesuatu di mana orang yang mengerjakannya dijanjikan pahala dan orang yang meninggalkannya akan dijanjikan siksa, akan diancam dengan siksa. Itu adalah wajib. Seperti contohnya misalnya salat. Salat adalah wajib menurut fikih, maka orang yang mengerjakan salat akan dijanjikan pahala dan orang yang meninggalkan salat maka dia akan diancam dengan siksa karena salat adalah wajib. Kemudian wasammaituhu lan ngarani ingsun hu ing ikilah hada sulamat taufiqi ila mahabbatillah ala tahqiqi ing aran sulam taufik terajena pitulung ila mahabbatillah maring demen maring Allah ala tahqiqi ngatasi senyatane. Jadi nama matannya itu adalah sulam taufik ila mahabbatillah ala tahqiq. As'alullah al-karima as'alu jaluk sapa ingsun Allah ing Allah al-karima kang mulia. Kemudian Sayyid Abdullah bin Husain bin Tahir memohon kepada Allah yang maha mulia ayyaj'ala ing yantangan jadikan Allah dzalika iman hada ikum minhu saking Allah walahulan karena Allah wa fihilan karena demen maring Allah wa ilaihi lan kang kembali kepada Allah wa mujiban dan ing jadi sebab lil qurbi maring paparak wa zulfa lan tegese munggah ladaihi mungu Allah wa zulfa lan tegese parak ladaihi mungu Allah. Kemudian Sayyid Abdullah bin Husain bin Tahir pengarang kitab Sulam Taufik ini mengatakan, aku namakan kitab ini dengan kitab Sulam Taufik ila mahabbatillah ala tahqiq, dengan harapan semoga Allah menjadikan karyaku ini minhu adalah datang dari Allah dan dilakukan atau dikerjakan karena Allah, karena kecintaan kepada Allah, dan semoga nanti pada akhirnya akan kembali kepada Allah. Dari Allah, karena Allah akan kembali kepada Allah. Wa mujiban lil qurbi wal zulfa ilaih ladaihi, dan semoga kitab ini adalah kitab yang menyebabkan pengarang khususnya bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyuwafiqan mugi paring pitulung Allah man ing wong waqafa kang ngaji sapa man alaihi ngatasi hada lil amali kana ngamalaken bi muqtadahu kalawan teterapan kitab summa tarakinul mugi munga derajat bitawadudi kalawan damal bil nawafil kalawan pirang-pirang sunnah liyahuja drapon merkole sapa wong hubbahu ing damane Allah wa walahulan pitulunge Allah. Masih harapan musannif dari sebuah karya besarnya ini. Yang pertama, beliau mengharapkan bahwa karangannya ini, yaitu Sulam Taufik ini, sebuah karya yang murni dari Allah untuk Allah karena kecintaan kepada Allah dan yang akan kembali kepada Allah. Kemudian karya besar ini menjadi sebab dekatnya beliau dengan Allah. Kemudian menjadi sebab Allah memberikan taufik kepada setiap orang yang mengaji kitab Sulam Taufik ini untuk mengamalkan isinya. Dan orang tersebut bisa naik derajat karena kecintaannya
dengan perbuatan-perbuatan sunnah untuk mendapatkan kecintaan Allah dan pertolongan Allah. Kemudian kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir melanjutkan kajian kitab Sulam Taufik ini memasuki pasal yang pertama. Faslun ay hada faslun. Faslun utawi iki ikulah pasal suwiji. Yajibu wajib ala kafatil mukallafina ing atase pirang-pirang sakabehna wong mukallaf apa ad-duhulu manjing fi dinil islami dalam agama Islam was-subutu lan tetapi dalam agama Islam ala dawami ing atase salawase wa iltizamu malana tapi perkara lazima kang wajib apa ma alaihi ngatasi si wong minal ahkami saking pirang-pirang hukum fima dalam perkara yajib kang wajib apa ilmuhu ngawaruhi ma wa i'tiqaduhu lan nekadakan ma mutlaqan kalawan mutlak. Wan nutkulan ngucapaken bi iklan ma bil hali dalam senalika ingkan lamun ana sopong iku kafiran wong kafir wa illa lamun ora kafir fa bis salati maka dalam salat asy-syahadatani iku syahadat loro. Baik kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, pasal yang pertama Said Abdullah bin Husain mengatakan wajib kepada setiap orang-orang mukallaf. Orang-orang mukallaf adalah orang yang sudah akil dan balik. Dari sisi umur dia sudah masuk dalam kategori balik, dan dalam keadaan otaknya dia tidak terganggu, maka dianggap sebagai orang yang berakal dan balik, disebut dengan mukallaf. Wajib kepada orang-orang mukallaf, orang-orang yang sudah terkena taklif untuk masuk Islam. Dan tetap di dalam agama Islam serta melaksanakan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban bagi seorang muslim di dalam melaksanakan hukum-hukum yang ada. Jadi ada 3 kewajiban bagi orang mukallaf. Yang pertama, dia diwajibkan ad-dukhul, masuk Islam. Yang kedua, kewajiban as-subut, tetap di dalam Islam. Yang ketiga adalah kewajiban iltizamu ma lazima alaihi minal ahkam, wajib melaksanakan hukum-hukum yang terkait di dalam agama Islam. Sesuatu yang wajib diketahui dan dietikadi secara mutlak, bahkan wajib diucapkan seketika apabila dia orang kafir. Tetapi apabila bukan orang kafir, maka cukup pengucapannya di dalam salat. Apa itu? Asy-syahadatani, yaitu 2 syahadat. Jadi 2 kalimat syahadat ini wajib diucapkan apabila seseorang kafir akan masuk Islam, maka dia disyaratkan mengucapkan syahadat dulu. Sebagaimana yang sering kita lihat di dalam berita-berita televisi ketika ada seorang kafir kemudian dia memilih untuk memasuki agama Islam, ya, bahkan populer dengan disebut mu'allaf, maka syarat utamanya adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tetapi bagaimana ketika ada orang dari kecil sudah dihukumi muslim, baik karena kedua orang tuanya orang Islam atau salah satu dari kedua orang tuanya adalah muslim,
atau dia waktu kecil hilang ditemukan di negara yang mayoritas muslim, maka anak yang seperti itu dia akan terkena hukum Islam, atau artinya dia akan disebut dengan anak yang muslim. Maka ketika dari kecilnya dia dihukumi Islam, ketika dari kecilnya dia sudah muslim, maka saat dia balignya tidak wajib lagi mengucapkan syahadat secara terbuka, tetapi cukup pengucapan syahadatnya itu dilakukan pada saat dia salat. Ya, artinya semisal kita kaum muslimin wal muslimat, ya, karena kita itu dari kecil sudah dihukumi muslim, maka pada saat kita dewasa, pada saat kita akil balik, pada saat kita mukallaf, itu tidak diwajibkan membaca syahadat lagi secara terbuka, tetapi cukup pengucapan syahadatnya dilakukan pada saat salat saja. Wahia ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adapun dua kalimat syahadat itu artinya yaitu asyhadu an la ilaha illallah dan syahadat Rasulnya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa makna asyhadu an la ilaha illallah utai maknane asyhadu an la ilaha illallah iku an ta'lama yen tawarru sapa sira wa ta'taqi dan yen tane kadaken sapa sira wa tu'mina lan ngimanaken sira wa tusaddiqa lan beneraken sira an ing serta menek kelakuan iku la ma'buda orang ana kang wajib disembah iku maujud bihaqqin kelan hak fil wujudi dalam wujud iku illallahu angin Allah al wahidu kang siji dalam zate al ahadu tur kang siji dalam sifate al awwalu tur kang awal al qadimu tur kang qadim al hayyu tur kang urip al qayyumu tur kang jumeneng al baqi tur kang tetap ad-daimu tur kang langgeng al khaliqu tur dat kang ngadamal ar-raziqu tur kang paring rezeki al alimu tur kang ngerti al qadiru tur kang kawasa al fa'alu tur kang migawe lima maring perkara yuridu kang ngarepaken sapa Allah ma syaa ma utai perkara syaa kang ngersaken sapa Allah kana mangkat tinemu apa ma wa malan utai perkara lam yasya kang ora ngersaken sapa wong lam yakun mangka ora tinemu apa ma wala haula lan ora ana daya upaya iku maujud wala quwwatan orana kekuatan nglakoni ibadah illa billahi angin kelawan pitulung Allah al-aliyyi turukang maha luhur al-azim turukang maha agung. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, selanjutnya Kiai Musannaf atau pengarang kitab Sulam Taufik ini menjelaskan makna dari dua kalimat syahadat itu. Yang pertama adalah wa makna asyhadu an la ilaha illallah, adapun makna bahwa aku bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Itu maknanya apa? Maknanya adalah engkau mengetahui, engkau menekankan, engkau mengimankan, engkau membenarkan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah Ta'ala. Sifatnya Allah yang satu, yang esa, baik di dalam zat maupun di dalam sifatnya, yang awal, yang dahulu, yang maha hidup, yang maha berdiri, yang maha kekal.
yang maha langgeng, kemudian yang maha menciptakan, yang maha memberikan rezeki terhadap yang dikehendakinya. Apapun yang dikehendakinya pasti wujud. Tidak ada upaya, la haula wala quwata illa billah, tiada daya upaya sumingkir saking maksiat wala quwata orang anak kekuatan dari untuk melaksanakan ibadah illa billahi, kecuali atas pertolongan Allah yang maha mulia dan maha agung. Yang berikutnya, mausufun bi kulli kamalin, Allah disifati dengan sifat kesempurnaan. Munazzahun, tur dibersihkan, an kulli naqsin, saking saban kekurangan. Laisa warnana iku kamislihi, kaya seumpamane Allah apa syai'un sewiji-wiji. Wa huwa ta'ala iku as-sami'u, dat kang ngadangu, al-basir, tur kang ningali. Bahwa mangkau te sabang iku al-qadim, wa huwa mangkau te Allah iku al-qadim, kang qadim. Wa malan uti perkara siwahu kang saliyane Allah iku hadisun, dat kang anyar. Wa huwa te Allah iku al-khaliq, dat kang ngadamal. Wa malan uti perkara siwahu kang saliyane Allah iku mahlukun, dat kang didamal. Wa kalamuhu utai kalamna Allah iku qadimun, kang qadim, kasairi sifatihi, kaya sakabeh sifat-sifati Allah. Liannahu, kana satemene Allah subhanahu ma suci Allah iku mubayinun, kang ngabedani li jami'il makhluqati, maring sakabeh pirang-pirang makhluk, fi dzatin, dalam zat, was sifati, lan pirang-pirang sifat, wal af'ali, lan dalam pirang-pirang pagaweane. Subhanahu ma suci Allah, wa ta'ala malur Allah, amma andoh saking perkara yaqulu kang ucap sapa zalimun, wong kang zalim kabeh, uluwan mahalur Allah kabeh, kasi kabiran, tur maha agung Allah. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, di sini banyak lagi keterangan yang menyebutkan tentang sifat-sifatnya Allah. Di antaranya Allah adalah yang maha awal, yang maha qadim, yang hidup, yang berdiri, yang tetap, yang kekal, yang maha menciptakan, yang maha memberi rezeki, yang alim, yang maha mengatur, al-mudabbir, al-fa'alu, yang maha mengerjakan. Al-fa'alu lima yurid, yang maha mengerjakan lima maring perkara yuridu kang ngarepaken sapa Allah. Masya Allahu kana, apapun yang diinginkan Allah akan nyata. Wa ma lam yasha, maka yang tidak diinginkan lam yakun, tidak akan nyata. Wala haula wala quwata, dan tidak ada daya untuk menghindar dari kejelekan, wala quwata, tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ibadah kecuali atas pertolongan Allah, illa billahil aliyyil azim, kecuali atas pertolongan Allah yang maha luhur dan maha agung. Nah, kemudian musannaf memberikan sifat bagi Allah lagi, adalah di mana Allah disifati dengan sifat kesempurnaan. Dibersihkan dari segala sifat-sifat yang dikategorikan sifat celah dan kekurangan. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Dan Allah lah yang maha mendengar dan maha melihat. Allah yang maha qadim, sementara selain Allah itu adalah baru, yaitu makhluk.
li'annahu subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu berbeda dari segala makhluk, baik di dalam zat, berbeda dengan yang makhluknya baik dalam zat, sifat maupun di dalam pekerjaannya. Subhanahu, maha suci Allah, wa ta'ala lan muhulur Allah, amma ando saking perkara yaqulu kang ucap sapa adzalimun wa kang zalim kabeh bi uluwan, maha tinggi Allah, kabiran tur maha agung Allah. Itu adalah makna dari syahadat tauhid, seperti itu. Kemudian kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, kita akan masuki syahadat yang kedua, yaitu syahadat Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makna asyhadu anna Muhammadan rasuluhu. Adapun makna wa makna asyhadu te makna asyhadu nyaksana ingsun anna Muhammadan wa anna Muhammadan rasulullah iku an ta'lama yen ta ngerti sapa sira, wa ta'taqilan yen ta nekadaken sapa sira, wa tusaddiqan beneraken sira, wa tu'mina lan ngimanaken sira, anna sayyidana satamne Gusti kita sedaya wa nabiyyana lan murid lan nabi kita sedaya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf al-Qurasyi Jadi syahadat yang kedua yaitu syahadat Rasul. Adapun maknanya adalah engkau mengetahui, engkau menekankan, engkau membenarkan dan engkau mengimani bahwa sesungguhnya anna sayyidana, sesungguhnya Tuhan kita dan Nabi kita adalah Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Talib, Abdul Muttalib bin Hashim bin Manaf al-Qurasyi kemudian Abdullah, hamba Allah wa rasulan, utusan Allah, ila jami'il khalqi, wulida dilahirakan sapa nabi bi Makkah dari Mekah, wa mu'aysalan diutus sapa nabi ila biha kalawan Mekah, wa hajaran hijrah nabi ila Madinati maring Madinah, wa dufina lan dikuburakan nabi fiha in dalam Madinah. Jadi syahadat Rasul itu adalah maknanya bahwa engkau mengetahui, engkau menekankan, engkau membenarkan bahwa Muhammad itu adalah hamba Allah, putranya Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Manaf al-Qurasyi. Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya Allah untuk segala makhluk. Beliau dilahirkan di kota Mekah, hidup di kota Mekah, ya, diutus di kota Mekah, lalu kemudian hijrah ke kota Madinah. Dan pada saat setelah meninggal dunia, beliau dikuburkan di kota Madinah. Wa annahu sadiqun fi jami'i ma khabara bihi, dan wa annahu lan satamane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku sadiqun wong kang jujur fi jami'i ma ing dalam sakabeh perkara kharajahu kang metu apa ma fi jami'i dalam sakabeh perkara kharaja kang metu sapa rasulullah ing ma
kharaja kang nyampaiaken atau ngetuaken sapa Rasulullah ing ma pamin dalika maka iku setengah saking ma akhbara adabul qabri utai tentang siksa kubur wa na'imu lan nikmat kubur wa su'alul malakaini lan pertanyaan malaikat loro mungkar wa nakirin rupana mungkar nakir wa al-ba'su lan ditangiaken saking kubur wal hasyru lan digiring maring alah mahsyar wal qiyamatu lan kiamat lan hisab lan dihisab was sabulan pakaian wal wasawabu lan ganjaran wal adabu lan masalah siksa wal mizanu lan timbangan amal wan naru masalah neraka was siratu lan masalah sirat jembatan wal haudu lan telaga was syafa'atu lan masalah syafaat wal jannatu lan masalah surga wal khuludu lan masalah langgeng wal ru'yatu lan masalah ningali lillahi ta'ala kadi Allah ta'ala war ru'yatu lan ningali lillahi ta'ala maring Allah ta'ala fil jannati dalam surga. Beberapa yang dibawa oleh Rasulullah dan tentu saja ini adalah merupakan sebuah kebenaran. Di antara yang dibawa oleh Rasulullah yang merupakan sebuah kebenaran mutlak, karena apa yang didapat Rasul itu adalah semuanya bersumber dari wahyu. Maka di antara yang dibawa oleh Rasulullah yang harus kita imani adalah masalah azabul qabri, tentang siksa kubur. Kemudian wa na'imuhu, tentang kenikmatan kubur, tentang pertanyaan malaikat mungkar nakir, tentang dibangunkan dari tidur untuk digiring, tentang digiringnya manusia makhluk ke mahsyar, tentang pahala, ya, tentang pahala, tentang azab, tentang mizan, neraka, jembatan yang membentang sebelum surga, kemudian telaga dan syafaat. Kemudian juga yang disampaikan oleh Rasulullah adalah sebuah kebenaran yang pasti, adalah berita tentang surga, tentang al-khulud, langgeng di surga, dan tentang melihat Allah Subhanahu wa taala ketika di surga nanti. Nah, itu beberapa hal, informasi atau berita-berita yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita imani, ya, dan wajib kita benarkan. Wa tu'mina bi malaikatillahi wa rasulih wa kutubihi wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa annahu lan satamna Nabi sallallahu alaihi wasallam iku khatimun nabiy, khatimun nabiyyin wa sayyidu waladi adam lan gustina anak adam. Wabil qadri, dan kelawan takdirnya Allah, baik yang baik maupun yang buruk. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam, dan ketahuilah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatimun nabiyyin, pungkasan para nabi, wa sayyidu waladi adam, tuannya anak Adam, ajma'ina ya sakabehane. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, kita harus menekankan bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pasti benar dalam segala apa yang dia terima, karena itu semuanya adalah berdasarkan dari wahyu, dan apapun yang disampaikannya adalah sebuah kebenaran. Seperti apa yang diberitakan oleh Nabi tentang nikmat kubur, tentang siksa kubur, tentang pertanyaan mungkar,
Nakir, dibangunkan dari kuburan. Al-bahsu, kemudian tentang digiring ke mahsyar, tentang hari kiamat, tentang perhitungan amal yang disebut dengan hisab, tentang pahala, siksa. Kemudian ada timbangan amal, neraka, ada sirat, ada jembatan yang akan dilewati, kemudian ada telaga Kausar, ada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada surga, ada selamanya di surga. Ada melihat Allah, tentang melihat Allah di dalam surga. Wa tu'mina bil malaikatillah, dan kamu harus beriman kepada para malaikat-malaikat Allah wa rusuli, dan pilang-pilang utusan Allah. Itu adalah berita-berita yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita imani dan pasti kebenarannya. Kemudian redaksi berikutnya Sayyid Abdullah bin Husain bin Tahir menjelaskan tentang kita harus beriman kepada para malaikatnya Allah. Beriman kepada malaikatnya Allah adalah meyakini, mengetahui dan membenarkan bahawa malaikat-malaikat itu ada, menjadi pelantara antara dari Allah menuju makhluknya. Kemudian beriman kepada Rasul-Rasulnya Allah, beriman kepada kitab-kitabnya Allah, beriman ke dalam qada dan qadarnya Allah. Baik yang baik maupun yang tidak baiknya. Dan Nabi merupakan khatimun nabiyyin wal mursalin, dilahirkan di kota Makkah, diutus di kota Makkah dan hijrah ke Madinah. Dan Nabi itu adalah waladus Adam, sayyidu waladi Adam, tuannya anak Adam secara keseluruhan. Nah itulah apa yang dibawa Nabi, apa yang disampaikan oleh Nabi adalah merupakan sebuah kebenaran yang wajib kita imani. Kaum muslimin wal muslimat sebangsa dan setanah air. Nah, kemudian kita akan menginjak pasal yang kedua. Faslun utawi iki ikulah pasal suwiji. Yajibu wajib ala kulli muslimin, ingat saban-saban wong Islam apa hifdu islamihi, ngaraksa Islam yang muslim, wa saunuhu lan tegese ngaraksa Islam, amma saking perkara yufsiduhu kang ngaruksak apa mahu ing Islam. Wa saunuhu lan ngaraksane Islam, amma saking perkara yafsuduhu kang ngaruksak apa ma Islam, yufsiduhu kang ngaruksak apa ma Islam. Wa saunuhu lan ngaraksa Islam, amma saking perkara yufsiduhu kang ngaruksak apa ma Islam. Wa yubtiluhu lan batalakan apa mau Islam, wa yaqta'uhu lan mutusakan apa mau Islam. Wa huwa utawi ikilah perkara ikut taraddudu iku ragu-ragu, wal iyadu te jaluk pangraksana iku billahi ta'ala kalawan Allah ta'ala. Wa qad kasura fi hadha zamani, waqad kasuran teman-teman akeh fi hadza zamani, dalam ikilah zaman, apa atasahulu ngagampang fil kalami, dalam omongan, hatta annahu sehingga setemene kelakuan yakhruju metu mim ba'dihim saking sebagiane awam apa alfaduhum pirang-pirang lapat tukhrijuhum kang ngetoaken apa alfaduhum ing awam anil Islam saking Islam,
wala yarawna lan ora pada ngerti sapa si kaum zalika ngiki kila tukhrijuhum anil Islam. Zalika ing mongkon-mongkon dosa padlan sumawana an kaunihi saking anana ikila dzalik kufran iku kufur. Pasal yang kedua, wajib kepada setiap orang muslim, kita misalnya wajib menjaga keislamannya dan wajib menjaga keislaman itu dari sesuatu yang merusak keberadaannya, membatalkannya dan memutuskannya. Jadi bagi seorang Islam semuanya punya kewajiban yang sama. Bagaimana supaya Islamnya bisa dijaga, bagaimana supaya Islamnya terhindar dari sesuatu yang merusak Islam itu sendiri, bahkan bisa membatalkan Islamnya, bisa juga memutuskan Islamnya. Apa sesuatu yang begitu dahsyat pengaruhnya? Wa huwa timai kuridatu murtad wal iyadu tajalu pangrasa iku billahi ta'ala kalan Gusti Allah ta'ala. Jadi intinya kaum muslimin wal muslimat, saudaraku seiman, sebangsa dan setanah air, wajib bagi diri kita untuk menjaga Islamnya, Islam kita, agama kita, dari sesuatu yang merusak, dari sesuatu yang menghancurkan, dari sesuatu yang membatalkan, dari sesuatu yang memutuskan. Yang memutuskan itu adalah riddah, murtad. Maka betul-betul kita harus memohon pertolongan kepada Allah dari perbuatan riddah tersebut. Karena sungguh begitu banyak di zaman yang modern ini orang yang mempermudah ucapan sehingga tidak terasa banyak sebetulnya ucapan-ucapan yang sudah mengeluarkan dirinya dari Islam. Padahal wala yarawna dzalika, padahal semuanya itu tidak dirasakan, tidak diketahui bahwa apa yang diucapkan itu bisa mengeluarkan dirinya dari Islam. Jadi banyak orang-orang yang sembarangan bicara ya, tetapi mereka tidak tahu bahwa apa yang diucapkannya itu bisa mengeluarkan dirinya dari Islam. Maka sudah menjadi kewajiban bagi kita semua untuk berhati-hati di dalam berkata. Berhati-hati supaya apa? Supaya perkataan yang kita keluarkan itu tidak mengeluarkan kita dari agama kita. Na'udzubillahi min dzalik. Wariddatu utawi aran murtad, utawi murtad. Iku salah satu aksamin ana telu pirang-pirang bagian. I'tiqadatun siji murtad bangsa etikan, wa af'alun dan murtad bangsa pagawean, wa aqwalun dan murtad bangsa ucapan. Jadi riddah itu adalah perkaranya atau kejadiannya. Riddah itu murtadnya, orangnya disebut dengan murtad. Riddah itu ada tiga. Ada riddah bangsa i'tikad, yaitu riddah murtad mulai dari sisi pertekadan. Ada juga murtad bangsa ucapan, atau murtad bangsa pekerjaan, dan murtad bangsa ucapan. Ada murtad yang gara-gara tekad i'tikad, ada murtad yang gara-gara ucapan, ada murtad yang gara-gara pekerjaan. Jadi ada tiga macam ini penyebab dari timbulnya riddah.
Wa kullu qismin utai saban-saban bagian iku yatasyabu cabang-cabang apa kullu qismin syu'ban katsiratan kalawan cabang kang akeh. Paminal awali mangka iku setengah saking kang awal asyakku te ragu-ragu billahi in dalam Allah au fi rasulihi atau in dalam utusan Allah awil qur'ani atau in dalam Quran awil yaumil akhir atau in dalam dina kang akhir awil jannati atau ragu surga awil nari atau neraka awil thawabi atau in dalam ganjaran wal iqabi dan siksa aw nahwa dzalika tasawbuna iki kabeh mimma saking perkara huwa kang tema iku mujmaun alaihi kang wis den sepakati ulama. Hadirin kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, jadi riddah atau murtad itu terdiri dari 3 bagian. Ada riddah yang diakibatkan karena i'tikad kita, ada riddah yang diakibatkan dari pekerjaan kita, dan ada riddah yang diakibatkan dari ucapan kita. Dari bagian-bagian yang 3 ini bercabang-cabang yang banyak. Di antara riddah atau murtad sebangsa i'tikad, sebangsa hati, asyakku billahi, yaitu ada keraguan di dalam hati terhadap Allah, kemudian ragu di dalam hati terhadap Rasulullah, baik ragu di dalam hati terhadap Al-Quran, terhadap hari akhir, terhadap adanya surga, terhadap adanya neraka, terhadap adanya pahala, terhadap adanya siksa, atau yang lain-lainnya yang sudah disepakati oleh para ulama keberadaannya. Maka ketika meragukan itu semua, kita bisa menjadi murtad yang diakibatkan dari i'tikad tadi. Oleh karena itu, kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, jangan sekali-kali kita meragukan keberadaan Allah. Jangan sekali-kali kita ragu atas kemurahan dan keperkasaan Allah. Jangan sekali-kali kita meragukan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan meragukan apa yang diinformasikan oleh Rasulullah, misalnya tentang adanya hari akhir, tentang adanya surga, tentang adanya neraka. Jangan pernah sekali-kali itu semua diragukan, karena kita bisa menjadi orang yang murtad melalui i'tikad kita. Awi taqada atau nekadakan sapa wong faqda sifatin ing sepina siji sifat min sifatillahi saking pirang-pirang sifatna Allah taala al wajibati kang wajib lahu kada Allah ijma'an kan sepakat ulama kal ilmi ka sifat ilmu au nasaba atau ngabangsakeun Allah lahu sapa wong lahu kada Allah sifatan ing hiji sifat yajib kang wajib apa tanzihuhu ngabersihaken Allah anha saking sifat ijma'an kalawan sepakat ulama kal jismi ka sifat jisim au halala atau ngahalalaken sapa wong muharraman ing perkara kang diharamaken bil ijma'i kalawan sepakat ulama makluman kalawan maklum minad dini saking agama bidaruriyati kalawan darurat lawan jelas mimma saking perkara la yahfa kang ora samar apa ma'alaihi ngatese si wong karidati kaya murtad kazina kaya zina wal liwati lan wati dubur wal qatli lan mateni wasariqati lan nyolong wal ghasb lan ghasab. Masih dalam bagian murtad i'tikad. Di sini banyak sekali contoh-contohnya murtad bangsa i'tikad. Misalnya seseorang menekadkan tidak adanya salah satu sifat dari sifat-sifat Allah yang mutlak.
yang diwajibkan secara ijma ulama, seperti sifat ilmu. Apabila kita tekankan bahwa ilmu itu tidak ada, itu kita murtad. Atau kita menisbatkan sebuah sifat yang tidak ada pada Allah, seperti kita menghukumi Allah berjisim, atau Allah punya jasad, maka itu sifat yang disepakati tidak ada pada diri Allah. Maka kalau ada yang mengatakan, ada yang menekankan begitu, dia murtad bangsa itikan. Au halala muharraman, atau dia menghalalkan sesuatu yang sudah diharamkan oleh kesepakatan ulama. Contoh misalnya yang sudah disepakati haramnya ya secara jelas di dalam agama, seperti zina, wal liwat itu zina lewat dubur, kemudian membunuh, mencuri, gosam. Apabila semua itu dihalalkan, ada yang menghalalkan secara i'tikad, maka dia murtad dari sisi i'tikad. Au harrama, atau ngaramkeun sapa wong halalan ing perkara halal, kadzalika kaya kila bil ijma' ma'luman min ad-dini bid darurah, kal bai'i kaya jual beli, wan nikahi lan nikah. Atau dia mengharamkan sesuatu yang halal secara ijma'. Sesuatu yang halal secara ijma' contohnya seperti menikah, lalu dia haramkan. Sesuatu yang halal secara jelas secara ijma' misalnya adalah berjualan, lalu dia haramkan, maka itu murtad bangsa i'tikan. Aw nafa, atau nganapikeun wong wujuba mujmain alaih ing wajib perkara kang disepakati ulama, kadzalika kaya mongkon ijma'an min ma'luman min ad-dini bid darurah. Contohna kas shalawatil khamsi, kaya salat 5 waktu, aw sajdatan, atau ing siji sujudan, minha saking salat 5 waktu, aw zakat, atau zakat, aw shaum, atau puasa, wal haji lan haji, wal wudu' ila wudu', atau meniadakan kewajiban sesuatu yang sudah disepakati, meniadakan kewajibannya, seperti meniadakan kewajiban solat, meniadakan kewajiban sujud di dalam solat, meniadakan kewajiban zakat, kewajiban puasa, kewajiban haji, kewajiban wudu, maka itu murtad secara i'tikad. Au jaba, atau ngawajibakan sapa wong ma ing perkara lam yajib kang ora wajib apa ma ijma'an kalawan ijma' ulama, kadzalika kai iki ma'luman minad dini bid darurah. Atau mewajibkan sesuatu yang tidak wajib secara ijma', sesuatu yang menurut ijma' ulama enggak wajib, ketika ada orang yang mewajibkannya maka hukumnya murtad bangsa i'tikad. Aw nafa, atau nganapiaken sapa wong masyru'iyata mujmain alaih ing disyariatakan perkara kang disepakati ulama, kadzalika kaya iki ma'luman minad dini bidarurah, yang sudah diketahui jelas di dalam agama, maka itu hukumnya murtad juga. Contoh murtad lagi, yang murtad bangsa i'tikad adalah au azama, atau najas sapa wong alal kufri ngatas migawe kupul fil mustaqbali dina zaman kang bakal datang, au ala li syai'in, atau ngatas migawe suwiji-wiji, mimma saking perkara dzikra kang disebut apa ma, au taraddada, atau ragu-ragu sapa wong pihin dalam limas li syai'in mimma dzikra. Atau ada orang bermaksud untuk kufur pada waktu yang akan datang, atau bermaksud untuk mengerjakan sesuatu yang disebutkan tadi, atau dia ragu-ragu tentang apa yang disebutkan tadi, maka itu hukumnya murtad juga. La waswasuhu, orang murtad waswase si wong, tetapi apabila dia waswas itu tidak termasuk ke dalam murtad. Waswas itu
au angkara atau ngingkari wong suhbata Sayyidina Abi Bakrin ing dadi sahabatna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, au risalata wahidin atau kerasulane wong suwiji minar rusuli saking para utusan al mujma'i alaihi ala risalati kang disepakati apa ala risalatihi kerasulane wahid, au jahada atawa angas tidak mengakui sapa wong harpan ing siji huruf mujman alaihi kang disepakati ulama minal qur'ani saking Quran, au zada atau nambahi sapa wong harpan ing siji huruf fihi dalam Quran mujma'an kang disepakati apa ala nafyihi orana huruf, mu'taqidan halene kadakan annahu yen satamne huruf iku minhu saking Quran, atau au angkara suhbata Sayyidina Abi Bakrin, ada orang tidak mengakui bahwa Abu Bakar adalah sahabat Nabi, itu murtad. Atau tidak mengakui seorang rasul dari rasul-rasul yang memang wajib diketahui yang 25. Atau dia tidak mengakui satu huruf yang sudah disepakati huruf itu keberadaannya seperti huruf hijaiyah. Dia mengingkari satu huruf misalnya, itu bisa murtad juga. Atau dia menambahkan satu huruf yang disepakati tidak adanya huruf tersebut ya di dalam huruf hijaiyah. Sambil menekankan bahwa huruf tersebut adalah bagian dari Al-Qur'an. Au kadzdzaba atau ngagorohaken sapa wong rasulan ing siji rasul, au naqasahu atau ngurangi wong ing rasul, au saghara atau ngaremehkeun wong ismahu ing arane rasul biqasdi tahkirihi kelawan maksud ngahina rasul, au jawaza atau ngawenangkeun wong nubuwwata ahadin ing dadi nabine wong suwiji ba'da nabiyina sawse nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Masih dalam kategori murtad bangsa itikad adalah ketika kita mendustakan seorang rasul yang sudah disepakati kerasulannya, atau mengurangi, mencela rasul, atau meremehkan nama rasul, kemudian membolehkan ada nabi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya itu akan berakibat murtad atau riddah ya, orangnya disebut orang murtad meskipun yang diakibatkan dari sisi i'tiqad. Jadi sekali lagi kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, tolong berhati-hatilah pada saat kita berbicara, karena begitu banyak ucapan-ucapan yang kita ucapkan ternyata ya tidak disadari banyak yang membuat kita menjadi murtad. Berhati-hatilah, dan kalaupun kita harus berbicara, usahakan ucapan atau bicara kita itu ada manfaatnya. Kalau kita tahu bahwa ucapan kita tidak bermanfaat, maka diam akan lebih baik. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, itulah kajian kitab Sulam Taufik bagian yang pertama. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Barangkali ada kekurangan dan kehilapan, itu murni dari kebodohan kami, dan kebenaran hanya milik Allah. Wallahu a'lam bis-shawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.